Presiden Joko Widodo menghadiri KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi. KTT tersebut digelar untuk menghentikan serangan Israel atas bangsa Palestina. Kedatangan Presiden Jokowi di ibu kota Arab Saudi disambut putra Pangeran Muhammad bin Salman. Dalam KTT luar biasa OKI ini, rencananya Jokowi dan para pemimpin negara-negara Islam akan mempertegas seruan agar gencatan senjata segera dilaksanakan dan bantuan kemanusiaan dapat diperbesar. Usai menghadiri KTT luar biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dan dilanjutkan dengan ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Aksi bela Palestina semakin gencar dilakukan di sejumlah daerah di tanah air dengan berbagai cara. Puluhan ribu warga berunjuk rasa mengutuk keras serangan Israel kepada warga sipil Palestina. Dipusatkan di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta, ribuan umat muslim yang tergabung dalam aliansi Jogja Bela Palestina berunjuk rasa membela Palestina Sabtu siang. Dengan mengibarkan bendera Palestina raksasa, massa mengutuk keras segala bentuk tindakan penjajahan penindasan yang terjadi di Palestina yang mengakibatkan tewasnya ribuan warga sipil. Sementara itu puluhan ribu warga Tasikmalaya dan sekitarnya berkumpul dalam aksi bela Palestina di Taman Kota Tasikmalaya. Keberagaman peserta aksi menjadi pemandangan menarik, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dan lansia berbaur dalam satu suara. Aksi bela Palestina ini juga didukung oleh peran aktif berbagai organisasi dan lembaga masyarakat di Tasikmalaya. Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap Palestina, karena bukannya sekedar agama, tapi inilah kejahatan kemanusiaan yang harus kita lawan. Apa yang dilakukan kita hari ini di Kota Tasikmalaya sebagai sebuah pesan kepada dunia dan kepada PBB bahwa apapun yang terjadi di Palestina, warga Tasikmalaya khususnya ingin mendeklarasikan diri. Kita sepenuhnya mendukung Palestina merdeka. Ratusan massa yang tergabung dalam Poros Al-Quds juga menggelar unjuk rasa di depan Monumen Mandala di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengunjuk rasa membentangkan bendera Israel di jalan, lalu secara kompak menginjaknya sebagai bentuk simbolik perlawanan terhadap Israel yang terus merampas hak-hak warga Palestina. Aksi solidaritas menyuarakan hak-hak Palestina ini tidak hanya diikuti oleh warga Muslim di Kota Makassar. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sejumlah ulama di Kabupaten Bekasi meresmikan Museum Sejarah Islam di kawasan Harapan Indah, Jawa Barat. Museum ini diharapkan bisa mengedukasi warga untuk lebih mengenal sejarah Islam. Pembukaan Museum Sejarah Islam yang berada di kawasan Boulevard Harapan Indah, Kabupaten Bekasi dilakukan oleh para ulama dan ustadz dari Majelis Ulama Bekasi. Dengan hadirnya Museum Sejarah Islam ini diharapkan bisa mempelajari berbagai hal seperti replika tongkat Nabi Musa, sendal Nabi Muhammad, mumi Raja Fir'aun, miniatur Ka'bah, serta jejak Wali Songo yang merupakan ulama penyebar agama Islam pertama di Nusantara. Dengan grand opening ini maka terbuka untuk umum, khususnya umat Islam. Ini adalah edukasi yang sangat bermanfaat pada umat Islam. Sementara itu, pengelola Museum Sejarah Islam Zaki Afifi mengatakan ada 5 zona yang bisa dikunjungi. Di zona itu, para orang tua bisa mengedukasi anak untuk lebih mengenal tentang sejarah Islam. Jadi Museum Sejarah Islam yang hadir di Nasional Waterpark ini serta edukasi yang sangat lengkap sekali, wajib dikunjungi oleh umat muslim Indonesia, khususnya Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, warga Jabodetabek. Karena apa? Sekarang kita anak-anak lebih kenal dibanding sejarah Nabi Muhammad, dibanding sejarahnya superhero. Museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Harga tiket dibanderol Rp50.000 untuk satu pengunjung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Zauhari Lutfi, iNews melaporkan.